kasar. Tapi sependek pengetahuan saya, ya cara memandikan biasa, maksudnya biasa. Cuma bedanya pakai dekorasi pakai rokok, pakai apa? Kain tipis ya. Jadi kalau saya ini Sarung tangan. Sarung tangan. Itu kalau yang digital. Kemudian, nah apa sebenarnya? Nah yang di kitab itu ini ya. Di apa sebenarnya? Kan usulnya mau kan ya di apa sebenarnya? Untuk loh. Ada diangkat, agak diangkat. Kalau dengan tadi urutannya dari konten sih ya, kan dari sini. Ngiblat. Tapi kalau urutan menyiramkan kan mestinya dari kanan dulu ya Pak. Ya. Berarti harus pergi dulu Pak. Oh gitu. Oh iya Pak. Jadi memang urutannya kan menyiramkan dari sisi kanan bagian depan ya. Kan depan kemudian kiri bagian apa kanan bagian belakang. Memang benar berarti ya. Di samping nyiram kanan depan kemudian diiringkan ke kiri ya. Untuk menyiramkan ke bagian di belakang. Kemudian setelah itu depan kiri kemudian terakhir belakang kiri ya. Dimulai dari kepala ya. Dimulai dari kepala. Gimana? Terus ada tambah lagi? Cuma itu ya. Terakhir berarti kapan? Ya pokoknya mau ya masalah memandikan itu sebenarnya tidak ada aturan baku itu buku pun enggak. Ini kan ngadusi kan ya. Ini ngadusi. Tapi bagaimana memandikan mayat sesuai apa? Sunnah kan Nabi ya Rasul. Kalau kemudian era apa ya? Selanjutnya membuat kamar. Apa minta bantuan Pak Binasoni? Oke, baik. Kamar 2 orang, 1 hati. Orang pusat. Ukurannya kali besar sih. Pakai Kamusan. Ini konteksnya dulu ini. Untuk ukurnya itu dari samping, artinya jangan mengukur di atasnya. Artinya di samping seperti ini diukur. Nah, jangan ukur kayak gini di atasnya mayat. Jadi di samping saja seperti ini, dikasih jarak dari kepala 1 jengkal. Terus yang kaki juga sama, diberi jarak 1 jengkal itu untuk membuat tali nanti kosong. Potong nih. Ini tunggu dulu nggak apa-apa. Itu teknis. Oke, Ya. oke megar loh Babe, jadi kok bukan jadi paroko. Baca saja kalaman maksudnya kok. Ini ada berbagai cara metode membuat kaitan. Ya. Yang pertama itu nanti dibuat jahitan. Ada yang tidak dibuat jahitan. Ada yang model enggak pakai baju ada. Jadi saya mengalami 3 macam cara membuat kain kafan. Tapi intinya adalah mengafani, artinya membungkus sampai selesai. Ini saya buat yang nggak usah pakai jahitan. Berarti nanti 3 potongan ukuran tadi ya. Karena lebar kain kafan itu umumnya sama Bu. Ukurnya biasanya ada yang Oh, ada 90, ada 120. Kalian kan panjang ya, panjang. Kemudian lebarnya mesti sama nggak? Lebarnya sudah sama.
2020 itu paling lebar kain. Ini kan ya contoh paling boleh kecil, tapi saya tak praktekkan seperti pada umumnya. Artinya melihat pada umumnya. Tapi ini dibuat tetap 3 potongan. Kenapa Potongan. Walaupun ini kalau nggak tinggi harus dibungkus rapat, tapi nanti tak buat itu. Setelah sudah membuat ini, membuat apa sarung dulu atau taping ya, taping dulu. Itu boleh diukur dengan tapian rapat, itu boleh ya, seperti itu ya. Jangan kesini panas. Kalau yang jenazah laki itu namanya sarung, ya kalau yang perempuan ya seperti itu. Tapi sama proses itu keluar sini Pak. Ya. Nah, kita dapat. Nah seperti ini. Ini 3 lapis potong. Ukur derek. Potong-potongnya ukurnya bener. Kira-kira tahu. Iya, saya kan sama. Jadi kan bisa ada ukuran potong. Ukuran badan sendiri bisa ukurannya bisa sama kok. Kecuali memang mainnya agak besar sekali. Itu nanti kan tinggal bikin. Tambahin ya. Ukurnya yang potong maksudnya ketika sini. Sana. Saya paling gede. Biasa kan usah digo sampean pas ora. Ecir. Jadi selesai membuat sarung, nanti membuat baju ya. Baju itu tinggal apa? Enggak seperti ini aja. Kalau baju seperti ini ya. Dan ini tidak. Nah, kira-kira di bawah apa? Pusat dengan di atas lutut kira-kira dia. Ke sini. Ini beteng-beteng apa be? Gini kok rajimane apa be? Nah, Ini sini tinggal potong. Ini tinggal potong. Untuk membuat lubang tengah, ya Bapak, itu tinggal nanti dengan di jadi kayak gini, nanti ini yang untuk ujung ini tinggal dipotong. Ya lakukan di dalam. Istilah potongnya. Ya, ini bulan. Nanti kan dilebarkan. Ya, nanti ini tinggal ditambahin. Jelas kira-kira. Ya. Begitu. Ini terus yang kiri sama. Oh, nanti yang depan tinggal dipotong lagi ke bawah. Nanti menjadi kayak baju. Oh, Coba dipakai. udah tuh ya. Jadi tinggal membuat baju seperti ini. Coba be. Tinggal
Nah, dan baju selesai, berarti kalau perempuan berarti membuat kerudung. Buat kerudung kan tinggal segitiga, itu buat kerudung sulit. Masih sebanyak itu. Kalau mau buat kerudung, potong sudah bisa, ya. Orang Mas Mina orang. Terakhir membuat celana dalam. Celana dalam itu boleh diberi tali, boleh diberi tali, tapi paling bagus diberi tali. Dia kayak Bayi, kayak popok. paling sopan dari orang mau sekedar apa menutup tok, tapi tetap diberi tali. Kayak popok bayi apa dulu? Gak bisa ya. Ini memang Buat versi dong. nanti dengan kira-kira juga seperti ya. Nanti potong. Membuat tali gampang, tinggal nanti ini dipotong sebelah, dikasih sebelah seperti ini juga ini sebelah. Nanti tinggal dengan kira-kira ini disobek lagi. Nanti kan ya tinggal naik seperti itu. Jangan teknik mana. Aku mau berubah boleh, kalau itu kan teknik. Terus yang terakhir tali jumlahnya ini 5 itu nanti dengan potongnya 8 potongan. Iya, ini nanti. Kayak popok bayi itu. Iya, nanti kan di sini. Udah. Terakhir membuat tali juga, tali extension. Tali dengan potong 8, potong kira-kira kan segini lah lebarnya itu. Tapi 8. 10 cm. Ya, potong 8. Potong biji, taruh, 4, 6, itu belum. Ini dengan dalam potongan ini dengan disebut dulu sampai selesai. Nanti yang potongannya 2, ini kan potongan ini misalnya 1 selesai. Nanti jumlahnya ada 5. Yang pertama sebenarnya nggak usah sampai pohon 9, sudah 1 berarti ya 1. Dua.
Sudah. Ini yang terakhir full sampai selesai. Nah, ini biasanya yang pinggir untuk pinggir untuk kaki dan kepala. Sudah, itu sebenarnya ada. Selesai. Sudah. Ini sudah selesai pemotongan. Kalau ada sisa boleh untuk tali apa? Coba mau kalau sorban itu yang laki-laki boleh pakai sorban, boleh. Kalau perempuan ya enggak usah. Sudah itu aja cukup ya. Jadi tinggal praktek mengapani. Oh, bisa. Membuat cebok kan gampang Bu ya. Tinggal nanti dibagi 3. Cepokan, cepokan pas mandiin. Oh, ya. Ini buat untuk kain cebok. Ini dibagi 3. Dibagi 3. Nanti potong. Kira-kira baik lah cara tukur. Kira-kira dia punya. Nah, tinggal ini nanti kan dibuat seperti segitiga. Boleh dijahit pinggir untuk memasukkan tangan, boleh tidak. Tapi lebih baik dijahit pinggir untuk tangannya nanti bisa seperti ini. Seperti ini berarti yang oke pakai kain sebelum dimandikan. Pas mandiin. Memandikan selesai nanti kan terakhir dijahit. Itu kan memang nggak pakai sarung tangan. Iya, karena nanti kok nggak ada sarung tangan. Umumnya sini, umumnya sini. Sarung tangannya punya kok pakai kain ini. Tetapi menandakan kalau bersih berarti sudah selesai. Dia tidak ada kotoran Orang di situ. ditusi, Sudah selesai. terakhir ditusi terakhir. Tapi mau kan urung sempat motong. Setelah selesai Mandi. semua proses mandi, baru terakhir dibersihkan bumbunya itu. Atau boleh pertama, biasanya nanti kalau keluarannya apa 2 kali, baik terakhir saja. Biasanya seperti itu. Terakhir untuk mencampur itu bagian terakhir. Biasanya sambil diikat juga ya. Ya, sambil tekan. Perutnya sambil tekan. Itu kafe. Ya. Sudah, ini sudah selesai. Tinggal mempraktekkan mengkah mandi. Biar kursinya gitu. Ini ditutupin lah. Celana. Ya, itu maksudnya. Oke, jadi. Ikut dulu konsepku. Sebelum diletakkan di kain kafan, ini untuk menata tali yang ujung-ujung nanti yang pendek. Ini yang bagian tangan sini ya, terus bagian perut. Jadi urutannya harus dipahami loh ya. Ojo wis masang kafanan sampai pikir tali ini. Tali dulu dimasak ya. Urut harus. Ibu, kasih contoh yang tidak ada jahitan. Berarti nanti dengan jangkul dibikin dulu seperti ini. Nah, ini yang dengan nggak pakai jahitan. Nanti ini juga sama di pinggir Pinggir kanan kiri. seperti ini. Ini berarti 2-3 lapis dari itu. Kan maksudnya kan kira. Untuk laki-laki kan 3 lapis ya. 3 lapis untuk perempuan. Ya, bisa 3, 5, ya.
Maksudnya hitungan ini baru soal lapis itu Jadi satu lapis. Iya, cuma kan nggak ada jahitan, makanya ini tak buat seperti ini. Kalau ada jahitannya, berarti nanti 2 lapis, 3 lapis dengan baju. Kalau biasa, kalau ini bonekanya cukup mas. Kalau satu top. dua kain ini dijadikan. Nah, ya makanya kain lebar kain itu menentukan. Kalau kain yang lebarnya 150 itu ya nggak usah dipakai jahit. Jadi kan kadang ada yang 90, ada yang 120. Nah ini yang terakhir tengah. Ya. Kan ya dalam kitab itu kan bahasa meletakkan pertama kain yang paling lebar itu diletakkan paling luar Pak. Berarti lapisan pertama ini ya. Iya. Yang paling lebar dan yang paling bagus. Di luar. Ya. Kemudian setelah lapisan pertama juga dikasih Ya. Pewangian. sekali ya. Bumbu. Lalen. Sempurna. Ini lapisan pertama ya. Sebenarnya Dijahit ataupun tidak dijahit. pokoknya dikasih pun ya. Hah? Maksudnya masalah. Emang bukan? Oh iya. Beneran penting ya? Ini nanti. Ya, nggak apa-apa, harusnya di grup, harusnya di grup, hanya harusnya di grup. Nyontoin baik. Nanti pokoknya lapisan pertama dikasih kapur baru dengan sendono bu ya. Ini sendono ini serbuk kayu. Tapi biasanya nggak boleh. Nggak usah dibuka wes sih. Anggap aja wes, nggak usah dibuka. Kan aja kotor. Iya wes, anggap aja wes. Nggak ada sebenarnya, berarti pakai minyak wangi bisa nih. Yang biasanya mainnya kan baru nanti dulu kasih makan. Iya. Berarti kan nanti nggak diberkanya tapi di iya kapan itu yang lainnya. Dan ini berlaku kalau orangnya bukan orang yang sedang ihram ya. Kalau sedang ihram nggak boleh. Karena kan orang yang sedang ihram nggak boleh pakai pewangian. Ya bikin konsep umum saja. Misalnya materi ini ya bu. Tapi maksudnya untuk memakai pewangi ini disarankan harus orang yang bukan mukrim ya, orang yang tidak sedang ihram. Itu pakai pewangian. Jadi dikasih apa? Lapisan pertama kasih kapur barus yang di Bak ya. dan pakai itu juga apa? Sedang kita berlakukan. Setelah itu baru masuk ke lapisan Yang kedua. Iya. Nah, ini tengah ya. Tengah seperti ini. Nah, jadi dengan nggak usah jahit. Tapi ini maksudnya sudah 2 lapis, 2 lapis. Ketiga lapisnya adalah yang tadi ada berdiri sama di sarung itu. Iya. Iya. Itu pertama sebulan itu yang sudah saya anggap yang paling Iya. ada bersama. Sebenarnya orang aku yang ngerjain orang aku tidak ngerjain. seperti ini. Gelar Banyak besar kayak gitu. kain bolong Orang ngerjain. Nanti Orang harus kayak iya. Karena orang jahitan aku jemblos. ya berarti Tapi jangan Iya, itu mau gitu mau itu sing paling ada sing seperti ini. Jadi dipakai dulu, pakaian itu kerudungan, baru diikat kain kafannya. Itu menurut saya itu yang paling baik, paling sopan, udah bagus lah. berarti memakaikan itunya ketika masih di tempat pengajian. Memakaikan Sebelum masuk ke kerajaan. ya di sini lah, sudah jelasnya kan nanti di sini. Setelah di pengajian selesai kan dipakai di sini. siapin dulu. Kan masih pakai tasnya yang kering. Nanti kita umumkan biar tidak tampak awalnya. Betul. Gue mesti belum gini, yang memasang apa sarung. Sarung, jadi pakai sarung. Terus
baju atau kerudung dulu boleh. Ini sebelum ya, sebelum meletakkan sarung atau kafir ini juga dikasih apa? Dikasih minyak, bau barus atau pewangi? Wangian, Pak. Ini setiap lapis. Kalau kerudung seperti ini Bu ya, kerudung seperti ini. Nanti kalau laki-laki, ya laki-laki itu dibalik, ya, atau dibalik seperti ini. Nah, Jadi sorban. ini nanti menjadi kepala. Tapi kalau yang perempuan kerudung yang tadi seperti ini. Selesai, terus baru ini baju. Ya sana dulu nanti kan baju. Yang tali sebelah atas. Ya. Ini baru baju. Urutannya seperti itu. Nanti udah ya. Ini sudah selesai. Tinggal meletakkan Jenazah. itu beri minyak dulu. Minyak dulu, beri minyak selesai. Baru nanti diletakkan jenazah. Wis ceritane ora ceritane wis. Nah, minyak wangi itu kalau dua nanti berarti yang satunya itu transfer di tali. Itu pasti diberi minyak wangi lagi. Kalau minyak dua, tapi kalau cuma satu ya nanti jenazah. Wis ceritane wis. Dia di luar. Iya. Kalau ada dua, kalau yang besar boleh dua, yang kecil. Dan selesai. Dia mengatakan. Dia ini kodok paling meletakkannya dari sebelah sana Bu. Ini kan dipotong. Wah, jenam sama dengan orang yang masih hidup melakukan. Ini dianggap masih ada kain itu ya, kain apa? Kain. Nanti dengan yang pertama itu dari bawah dulu seperti ini. Ini kan nggak kelihatan. Ya nanti seperti ini nanti diberi napas di ruas-ruasnya, termasuk di Dari ini, terus di ruas kolok, terus dengkul, terus di kemaluan, ya, di pusar. wis harus buang-buang. Boleh. Nah, kalau sudah sampai di kemaluan ya Bu ya, kita langsung harus menutup serangan dalam, ya. Jadi ditempelkan, terus, ya. Ini kan kelihatan, ya. Ini masih membayangkan ditutup lah ya, pakai tutup. Iya, boleh. Nah, terus nanti tinggal menarik apa? Celana. Tarik celananya. Nah, selesai. Ikat. Lagi di tali. Tali. Selesai ditali, terus tape dilipat. Double. Celana baju dulu. Ya, boleh baju dulu, boleh. Tapi ini dikapani dulu ya, dikapani dulu. Dikapani dulu, dikapani di pundak, di siku, ya, di siku, di pundak, sama di pusat, di atas, apa tangan. Nah, nah setelah ini setelah Kedua dimasukkan. mata, kedua hidung, kemudian mulut,
kemudian kemaluan, dan ini dikasih itu ya pewangian. Iya. Kayak Kapasnya dikasih pewangi boleh Bu ya, kalau mana pewanginya banyak. Kapasnya dikasih pewangi. Sudah dimasukkan bajunya. Dan teman sarung. dan setelah baju kemudian sarung. Sudah tinggal memakai kerudung. Nah, waktu ini biasanya tidak begini. Nyawa itu nyawa dia Jare mau kejar. yang genijut mengatakan. Dan selesai, terus ini selesai. Untuk melipatnya dari kiri dulu. Dari kiri dulu ya. Dari kiri sebelah kiri. Yang Kiri, melipatkan dari kiri. kiri ke kanan, kiri. Oh ya. Kiri. Nah, Cater. terus kanan. Anget kayak temenan. Dan kiri lagi, terus. Ini kalau ditelur ya, dia nanti di sana dimakan apa? Ya, sultan. Pas buka kampang. Baik. Ya, pas bukanya. Terus seperti itu. Terus nanti terakhir, nah, ditelur nanti seperti ini. Nah, nanti yang ujung di Kocok. Nah, nanti yang ujung. Kalau ini sebelah kiri Bu. Tali wangsul ya. Ya, kali jasa terus biar bukanya cepat. Kalinya sebelah kiri, Gus. Ya kok kiri benar. Maksudnya apa? Simpulnya sebelah kiri, simpulnya. Pas buka gampang. Kan miring ke posisi ini. Gampang. Bukan kalau naruh nari nggak usah tua-tua, ya, nggak mana-mana. Rocul. Pulau yang berdoa itu biasa ada sabun ini sudah selesai, tinggal nanti ini Gus nanti. Kalau wangsul ada bawahnya tadi tambah bawahnya. Ya, kalau nambah lagi tinggal ditambahin buah lagi. Nanti setelah ini selesai ditutup kain lagi. Tape deh. Ditutup tape lagi ya. Yang harus seperti ini. Dan ini sudah selesai. Sehingga berarti nanti biasanya upacara pemberangkatan, terus Sholatan. sudah. Oke. Untuk menyolatkan berarti posisinya bagaimana Pak ya? Kalau mayat laki-laki itu kepalanya yang dikitab ya, yang dikitab itu kepalanya di sebelah selatan ya. Kalau perempuan di sebelah utara, posisi kepala ya. Kalau mayat laki-laki di sebelah selatan, kalau perempuan di utara. Cuma yang berlaku di masyarakat semuanya ke utara. Jadi harus ribut. Aku bergaji kepalanya kidul, sama ya. Ini sebagai pengetahuan saja karena ya namanya teks dengan konteks kan beda ya. Teksnya memang di selatan, tapi berlakunya yang seputar ya gue harus ribut. Jadi yang penting secara pengetahuan kita sudah tahu ya. Kemudian untuk tempat imam, posisi imam menyolati kalau memang perempuan ya berarti ini tengah. Ya, tengah kalau laki-laki ibadah ke sini. Bergantung kalau misalnya kepalanya di selatan ini berarti agak ke sini ya. Kemudian softnya kan sebisa mungkin ada 3 ya. Ada 3 baris. Ganjil lah, ganjil. Ya 3 baris. Atau Itu 5. termasuk imam. Termasuk imam. Berarti kalau misalkan ada 3 orang ya berarti 1. Biasanya 3 baris. Orang sing ngomong minimal Makmum. jujur sing ngomong minimal lu. Iya biasanya makmum tok sih. Makmumnya 3 baris ya umumnya. Ya malah gak lebih baik. Maksudnya kalau itu termasuk imam. Kalau- mau wis 3 baris itu tambah apa dari 4 kan ya. Iya. Bahasanya minimal. Oh minimal 3 baris. Iya iya. Iya. Tasnya ganjil, Gus. Enggak. Ya nek misalnya pokoknya mau
kalau menghitung imam kan berarti mak kadar paling minimal kan ya. Seorang wonge berarti wong telu tok. Lagi sepi-sepi nih lah. Ya iso sepi-sepi nih, tapi temen ya. Masa ora mungkin. Jadi sak barise ono sing ngomong minimal 1, ono sing ngomong minimal 2. Ngoten. Berarti nek wong 5, ya berarti mak imam 1, makmumnya loro ya. Loro. Lah wong enem piye? Wong enem sing makmum sijine rada jejer karo imam. Rada jejer karo imam. Iya kan? Salah-salah. Ya kalau orangnya 6 orang termasuk imam, maka makmum yang satunya agak jejer dengan imam. Karena ketika makmum berdiri sendiri, ya makruh kan ya dalam sholat ya. Orang sholat jamaah itu makmum berdiri sendiri itu kan makruh ya. Maka dalam contoh seperti tadi umpama ngomong sholat jenazah sak imamnya kok wong 6 tok, ya berarti makmum sing sijine rodok jejer karo imam. Ngoten. Itu 3 apa? 3 baris soft ketika nyolati mayit. Kalau yang saya kira untuk sholat cukup ya Pak? Betul ya? Terus kalau bawa mayat itu kakinya di depan atau kepalanya yang di depan? Kalau membawa itu kepala yang di belakang. Kaki dulu berarti ini. Kaki dulu. Anggap aja jalan kaki. Ya, jadi paling ini sisi Belakang. belakang. Ya. Ya kayak orang kan ya Pak. Gimana? Belakang ada ya? Kaki duluan tuh. Duluan. Jadi ketika angkat dia korban ini Pak. Pak itu di sisi apa? Belakang. Di belakang. Iya di kepala. Ya itu aneh sebenarnya. Ada dulu bingung ya. Iya. Terus ada pendapat apa kepalanya di depan itu sesuai dengan keluarnya bayi. Ya, kalau yang di kitab itu yang di depan kakinya, bukan apa? Gimana? Baik, nggak boleh kita Pak. Ini kan kaki ya. Bukan orang ini ya. Ternyata tidak sih. Karena Kalau yang di bawahnya di depan dan mundur. bukan kaki. Nah, ini ya. Ya kan kadang pendapat orang mesti. Bermasalah. Ya kembali tadi ya kembalinya bahwa masalah dan ini sifatnya banyak teknis ya. Cuma pengaturan nih. Cuma umpama tidak seperti itu tidak masalah. Ya ini kan kewajiban kita selaku orang yang masih hidup kan yang penting orang mahir lurus. Apa ya? Ya seperti itu kan kainnya paling sempurna kan ya. Lah umpama orang ngomong bisa nemu kain satu lembar lurus pakai itu. Ya kan? Ini kan sampai kemudian dibuatkan kafe, dibuatkan sarung, dibuatkan sepak dan seterusnya kan kalau ada kan ya. Bahkan kaitan lapisan ini kan tadi lapisan telur ono. Nah, harus ono berarti. Ya kan? Dia menemukan misalkan ada orang meninggal di hutan, nggak ada apa-apa. Kaitan kamarnya yang penting tutup aurat kan ya, tutup aurat. Cuma sebagai wong yo, jenenge mau pakaian yo macam-macamnya ya, pakaian, sarung dan seterusnya. Tapi intinya adalah yang penting tutup aurat. Masa lebar itu kan kok dibuntel kelomong gitu ya. Ya, jadi ada aturannya tapi tidak baku. Dan tidak apa? Tidak baku menyesuaikan yang kita katakan tadi adalah kondisi ideal ya. Kondisi ideal seperti itu ketika apa? Baik dari mulai apa? Setelah masa kematian, kemudian dimandikan, kemudian dikatakan sampai dikubur. Dan sekarang ini bukan cara meletakkan mayat di kuburan. Selanjutnya adalah meletakkan mayat di kuburan. Berarti nanti yang di bawah ada yang menerima itu mungkin 3 orang kalau 4 kan Sempit. itu nanti kalau baru di keranda itu jenazahnya diambil dulu. Kalau yang saya lihat ada yang di keranda langsung dibiringin kok ditampani isor kayak tak berasa dulu. Itu bagi saya kurang ada. Yang bagus itu diambil dulu jenazahnya,
itu ditarik kerandanya baru diserahkan yang posisi yang di bawah. Itu aja. Nanti urusan yang di bawah nanti tahu mereka dulu kiblat, nanti fotonya di semua terus Karena kata bulan itu bulan. Terima lah ya. Ya, Pak ya. nanti kakinya nanti biar ke tangan sama Palanya Pala. muka terbuka. Nah kemudian kalian kan lurus ya, lurusnya belempang. Makanya kemarin saya terangkan bahwa posisi miringnya itu agak kayak buku, agak seperti ini ya. Kalian kan lurus, jadi ini kakinya nanti agak di Bengkok. lemai. Jadi begini ya. Atau kayak bungkuk, terowongan itu udah kayak gini. Makanya kemudian yang dibuka bagian Muka nih. bentik ini Si lupa. sama yang kesini nempel ke bumi ya. iya. Bantal gitu, bantal kakinya. Nah, kemudian dikasih apa? Kasih tanah yang Bantal. Bantal lah yang paling. Ini kan berapa? Tapi ya sesuai kebutuhan sebenarnya. Oh, ada yang 5, ada yang 3, ada yang 7 malah. Iya. 7 sih kan. Ada yang memberi amalan atau membuat batas seperti itu dibacakan surat yang Nah, itu tadi ya. Berarti kalau masalah membuat gelu itu mau orang sing pintu kan ya. Iya. Itu mau setiap gelunya dibaca no. Ini anjalna. Nah, Berarti 7 jadi kali. misalnya sing lagi gawe gelu kandani Pak. Ya kandani. Baca lagi anjalna tiap-tiap kali oh gawe ya tiap gawe geli kalau masalah kita anjalna itu kemudian diberikan kepada yang di bawah. Tapi tadi ya masalah gawe glunya tergantung apa? Kebutuhan. Sehingga tadi kalau ada keterangan tadi ada yang buat 7 ya mungkin dipaskan tadi. Karena amal seperti itu. Ya. Oke, satu bacaan ya. Besok siksa ini. Setelah selesai ya, setelah selesai ini kemudian mau diurut langsung ya Keno? Diurut langsung Pak. Tata dikasih apa? Ya, batas ya. Tapi mungkin dikasih batas. Kalau pakai kucing, diurut. Tapi sebenarnya kalau langsung diurut, pokok ya. Tapi ya umumnya kasih Landak. Iya, kayak Landak. Baru kemudian diurut. Tadi ya selesai. Baru kemudian tadi masuk yang tasbih tadi ya. Iya, talqin kemudian talqin. Cukup ya, sampai sini ada yang ditanyakan mungkin ngomong ada Pak Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pakai nih. Ini untuk tadi ya untuk pertama yang belum di. Tadi untuk yang pertama itu kalau mau memandikan mayat itu ada niat atau enggak? Tadi tuh kayaknya belum ada ya. Terus Nanti wis niat udah baik. yang pertama yang memandikan berarti ya. Yang niatnya Mana nggak berarti. harus diucapkan gitu. Niat memandikannya. Kalau niat memandikan kan sunnah ya. Iya. Sunnah. Memandikannya wajib, tapi niatnya sunnah. Berarti untuk niat-niat ada berarti. Ada. Ada. Berarti yang membacanya berarti yang pertama mengunjung itu ya. Iya. Terus pokoknya sing ngedusi niat ngedusi. Niatnya berarti ya. Iya, niatnya sing ngedusi mayit. Nggak harus diucapkan ya. Hah? Nah iya, ya tapi kan sebenarnya nggak harus di kan wajib sunnah. Yang penting kan kita kretek niat mandikan juga. Bacaan ini apa ini ram? Harus ngikutin itu. Dia tuh gampang niat itu ngedusi mayit dikir. Oh, ya. Kalau udah pakai bahasa Arab, pakai bahasa Jawa. Nengah, bahasa nengah. Terus kemudian yang kedua, terus yang kedua untuk memandikan mayat biasanya itu kalau
di desa kami kadang kok ada yang membaca sholawat itu sambil kita sambil baca sholawat itu bareng-bareng itu. Nah itu apakah lebih baik apa gimana ya? Kita dalam Ya, timbang ngomong orang kena, timbang gelendeng mayit. membaca sholawat. Terus yang ketiga, biasanya kita kalau takziah itu ada beberapa ibu yang membaca kadang baca sholawat, kadang surat kulhu, atau itu pakai itu beras misalnya, kita dimana baca sholawat kita kayak itu pakai beras itu Takutnya kriis ya, temen takutnya apa norai semua pemain kan harus takut nih ya, kita di momen tenang sih keluar. beras yang dimasak gitu. Takutnya berut. Kalau sambil memandikan sambil baca sholat sebenarnya ya kalau secara konsep sunnah enggak ada. Iya, karena sunnah itu malah kok menang. Kan sunnahnya memandikan kan di tempat yang tenang kan ya. Tenang kalau libur. Ya nek dikir ya nek cukup nek ati wae. Terus ora keramo sih. Kalau secara konsep kok ini enggak ada apa dari kesunahan ketika membaca sambil baca sholat. Berarti Enggak usah. karena ya itu seakan-akan biar enggak bosan lebih dari itu, nggak bisa terlalu bosan sama Kawan peti orang usah, peti kok. Kawan peti yang liya kok. Yang Mandiin lah. itu kan bahasanya sunahnya orang yang dipercaya ya. Artinya nek misalnya ono sing apik dikandani iki mari pakai ini bening wangi saya itu yang diomongkan. Kalau yang jelek-jelek ditutup. Tapi tidak ada catatan kudune pojok enggak ada. Karena memang sunahnya memandikan itu di tempat yang tenang. Jadi tidak ada suara ribut termasuk dengan membaca sholat. Tapi kalau misalkan ya sebenarnya apa ya produk iya pak, pro ya. Kan tempat kotor ya pak ya. Tempat kotor. Hitungannya kamar mandi. Iya. Kaitannya ya sebagai berzikir di tempat keolah kan sebenarnya nggak masalah kan ya. Ya sampai awal ya. Tapi kurang apik. Kurang etis. Iya kan? Iya, enggak sampai haram cuma ya kurang apik, menimbang apa? Tempat memandikan mayit. Lu masuk, kadang sih mau sholat tadimiyah barang ya, untuk tadimiyah ya. Tapi kalau dari kita nggak ada apa harus disunah kesunahan misalnya membalas sholat. Cukup ya, Pak? Dari lain? Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, betul. Wow kan wudhu pertama, terus mandi. Sepakai mandi kan kotorannya dibuang sebelum mandi. Cuma lahir. Nah, karena sudah membuang kotoran, apa perlu diwudhukan lagi atau cukup mandi saja? Oh, enggak. Kalau masalah mayit, kalau sudah dibutuhkan, umpama keluar kotor lagi tidak masalah, cukup dibersihkan. Beda dengan orang yang masih hidup ya. Mari baru dulu yo bahkan ini lagi kan untuk konsep mayit tidak cukup dibersihkan saja. Terus? Apa ya? Ya kurang lebih semacam itu. Ya ada konteks secara teknis ya biasanya agak beda sedikit tidak masalah ya. Kalau mau contohnya harus yang membuat pengambilan kan dijahit ada yang tidak ya. Itu ya. Karena tadi secara umum ya aturannya tapi tidak terlalu kaku. Yang penting maksud dan tujuannya sudah tercapai sudah enggak ya. Karena tadi sebagaimana yang dibahas tadi kondisi ideal, tapi bisa saja terjadi uang di kampanye mau sak lembar tok dibutuh pelon tok. Memang ada seperti itu ya. Cukup ya. Selamat pagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanyakan tentang membungkus mayat tapi pakai ihram.
itu apakah ikhramnya dipertamakan atau terakhir? Pakai kain ihram. Iya. Intinya ngeten, kalau masalah lapisan-lapisan kain kafan itu yang ditaruh di luar itu yang paling bagus. Kalau misalkan kain ihramnya masih bagus ya ditaruh di luar tidak masalah. Tapi kalau mau sudah terlalu lama, ya berarti tidak di dalam saja ya. Itu teknis Pak, teknis ya. Jadi secara umum baik pakai kain ihram atau kain kafan biasa itu yang disunahkan yang paling ditaruh di luar itu adalah yang paling bagus, yang paling baru. Berarti ihram dulu ya. Ya tadi kondisinya, lihat kondisinya. Kalau misalkan yang dianggap paling bagus adalah kain ihram, berarti kain ihram mesti ning jowo. Jadi melihat kondisi kainnya ya, mana kain yang paling bagus, mana kain yang paling baru itu berarti yang diletakkan ya, yang diletakkan di bagian paling luar. Karena juga kondisi kan sunahnya tadi yang paling luar itu yang paling lebar, yang paling bagus itu ya. Nah, sementara kain ihram itu paling ombo kan tergantung ya. Itu apa dua-duanya di situ salah ya. Kan Pak Niro ada dua. Pak Niro ada dua, berarti Iya. Terus apa dua-duanya untuk semua atau satu aja? Keduanya itu disisahkan. Seturai gue, gue siapa? Terus cara memakai kan orang persiwa pas main ihram kan? Kan hanya sama-sama panjangnya saja gitu. Hanya untuk bungkus ya. Iya, hanya bungkus. Kalau yang satu rusak bisa ada berarti. Ya tadi malah itu teknis. Mau dipakai kabel, si jito nol. Iya, orang itu kabel. Itu bisa kalau udah kesehatannya kan juga ahli. Apa ya? Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna wa yanfa'una wa zidna ilma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma barik lana fi ahlina wa awladina wa ihfadhhum wa la tadurruhum wa waffiqna wa waffiqhum bi ta'atika wa sabra. Allahumma hakim ila iman wa zayyid fi qulubihim wa barik lahum fi qulubihim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabiyyi wa habibul mursalin wa ilhamul malaikatil muqarrabin. Allahumma aghna bil ilmi wa zayyidna bil ilmi wa akhrijna bit taqwa wa zidna bil rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.